Lo tau gak, Indonesia juga punya sosok Rich Paul-nya sendiri sama Clutch Sports-nya sendiri. Selengkapnya di Box Out Indonesia. What up? You're now watching the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box Out is in the house. Bareng gue Raditya Alif. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial. Bukan cuma pandit, sayangnya bukan pemain, tapi pernah hampir jadi pemain kelihatannya kalau dari social medianya. Seorang agen, ladies and gentlemen, Mr. Rich Ivan Lubis. Rich Lubis. Halo Kak, salam kenal semuanya. My name is Ivan Lubis. Cuman I'm still not a rich Paul, right? You're getting there lah, on the way. So anyway, ini lumayan istimewa because lo merepresentasikan sebuah sports agency. Yes, sports agency yang terpampang di baju lo. It's Creathlete Sports Group. Can you explain what is Creathlete? Sejarahnya gimana? What you guys do? So actually, like ceritanya itu emang gue awalnya tuh, gue dulu cita-cita banget mau jadi pemain basket gitu. Gue dulu jujur, gue pengen banget jadi pemain Aspak nama timnya. Tapi sekarang kebetulan udah nggak ada timnya. Dan dulu ya gue ambisi lumayan tinggi lah gitu dan ngejar juga kayak masuk UPH dan lain-lain. Walaupun nggak lanjut sih sebenarnya. Cuman ada poin di satu titik di mana orang tua gue melarang gue dan kayak lu nggak bisa main basket, lu nggak boleh jadi atlet dan lain-lain. Lu harus IPK lu harus 3,5 gitu. Terus kayak lu harus kerja di law firm kayak nggak jadi atlet dibilang gitu. Yeah. Dan sampai di situ gue pupus lah kayak damn gue nggak bisa kerja di dunia basket nih gitu. Terus akhirnya gue kerja di law firm. Tapi kebetulan gue lumayan banyak lah sahabat-sahabat gue yang alhamdulillah main ke IBL. Dan dari situ juga ya gue sering ngobrol sama mereka tentang kontrak dan lain-lain. Karena kan kebetulan emang day to day di law firm juga. Walaupun gue lamanya litigasi tapi gue ngerjain kontrak juga lah banyak banget gitu. Karena ya sambil corporate juga sebenarnya waktu itu. Dan waktu itu kebetulan ada Rans Peak Basketball datang ke law firm tempat gue kerja. Dan waktu itu Rans minta tolong mau buat PT, bikin agreement pemain, negosiasi kontrak dan lain-lain, minta tolong ke law firm gue. Dan akhirnya kita kerjain, kebetulan karena ya manajemennya di sana rata-rata ya bisa dibilang teman juga lah gitu. Sampai akhirnya ngerjain runs terus dan datanglah nih satu temen gue, bukan temen juga sebenarnya, senior di sekolah dulu. Datang tiba-tiba nyamperin gue kayak, gue gak pernah ketemu lama, terus tiba-tiba kayak DM, ketemu yuk di Sensi gitu. Gue udah kayak, anjir gue mau ditawarin apa nih gitu kan, udah skeptis. MLM gitu ya. Awalnya ngiranya gitu, terus tiba-tiba dia tunjukin, wih gue punya konsep nih, gue mau bikin sports agency. Terus gue langsung kayak, damn serius gitu, namanya Sena nih. Terus gue langsung kayak, lu mau nggak ikut gue gitu, kayak tapi ini harus all in nih, kayaknya nggak bisa nggak all in. Dan sebenarnya gue sendiri pun udah beberapa kali tuh ya, beberapa temen gue kayak ayolah Van jadi agent gitu. Ada pemain asingnya Rans namanya Akeem Scott, dia juga pernah ngomong ke gue, ayo lu jadi agent bisa nih gitu, gue bantu, gue dukung juga lah, dia bilang gitu. So, akhirnya di situ gue kayak anjir nih kayak bener-bener titiknya nih kayak wah gue harus ambil adjustment untuk kehidupan gue nih, gue udah gede dan gue udah bisa ambil keputusan sendiri. Akhirnya gue resign dari tempat gue kerja. Ya walaupun jujur di sana nyaman sekali dan lain-lain, tapi ya gue merasa ini a big potential lah di Indonesia gitu. Dan gue ngerasa atlet-atlet Indonesia tuh butuh didukung dan dibantu sama ya manajemen yang baik lah gitu. Maksudnya untuk mereka juga as a person gitu. Talk to me a bit about the landscape. Kan lo bilang butuh. Yeah. Nah, kenapa sebutuh itu atlet Indonesia untuk punya dukungan dari agent, bahkan agensi kayak yang lo bikin Creathlete ini? Sebenarnya sih kalau ngomong bukan cuma atlet Indonesia doang jadinya. Karena kebetulan gue dari kecil itu dulu bokap gue pernah nyuguhin gue film namanya Jerry Maguire. Show me the money. Tom Cruise kan. Terus gue pas itu gue keinget film itu, gue nonton lagi, terus gue langsung kayak bukan atlet Indonesia doang gitu yang punya, yang butuh seorang agent, tapi atlet di belahan dunia manapun menurut gue pasti dia butuh sosok seseorang yang bisa manage dia, bantu dia gitu loh. Karena gue pernah, ya walaupun gue gak pernah merasakan jadi atlet profesional ya, cuman kayak gue pernah jadi atlet serius di SMA aja tuh gue kadang ngerasa PR gue gak selesai dan kayak gue gak tahu mau ngapain. Kadang berantem sama cewek gue gara-gara jadwal yang
duh gue tiba-tiba lupa besok ada latihan juga, hari ini mau ini, hari ini mau itu. Terus gue mikir gila gimana pemain pro gitu kan. Dan gue ngelihat beberapa teman gue juga udah mulai kewalahan lah gitu. Dan terutama kalau menurut gue soal finance dan hal-hal yang mereka juga gak bisa fokus merhatiin kalau mereka tuh lagi fokus untuk dirinya sendiri di lapangan gitu loh. Karena kayak contohnya nih, yang menurut gue untuk menjadi seorang agent tuh paling utama tuh harus lu tuh take care of your players or your athletes untuk aspek kehidupan dia dulu paling utama gitu. Yang penting lu tahu kayak oh their family is doing good, he's doing good, like dia nggak punya masalah hukum, dia nggak punya masalah apapun, terus ya apapun kebutuhan dia sebelum game terpenuhi dan lain-lain. Itu menurut gue paling basic dari situ. Karena gue ngelihat banyak juga ya, balik lagi nggak di Indonesia doang, di US pun pasti atlet-atlet juga butuh banget itu gitu. Karena mereka butuh fokus ngeluarin full tenaganya untuk perform di lapangan kan, atau di arena apapun itulah gitu. It's about taking care about everything else off the court, off the pitch court. ya. Gue lihat di social medianya Creathlete ya, itu kayaknya baru beberapa bulan ya, belum lama gitu. Tapi rosternya udah lumayan ada isinya lah. Gue nggak tahu apakah udah double digit. Dan satu main tenis yang cukup jauh prestasinya ya. Alhamdulillah itu. Ada yang perenang ya. Tapi mostly bola basket. Mostly basketball. Ada yang paling pertama tuh hitungannya siapa ya? Sandi, Yesaya. Can you talk a bit about rosternya, ada siapa aja, dan mungkin secara linear kali ya, dari yang pertama sampai ke belakang tuh. Oke, so jadi atlet pertama kita itu sebenarnya si atlet tenis justru, Aldila Suciadi. Dia tuh justru atlet kita pertama yang kita bantu. Jadi ya waktu itu ya kita juga kenal sama dia kebetulan dari relasi juga. Dan dia kayak oke, ada challenge-nya untuk dia mau join sama kita, dan alhamdulillah kita bisa fulfill apa yang dia pengen. Akhirnya dia join, terus langsung lah partner gue ini Sena langsung ngajak gue, dan dia oke, ayo kita expand ke basket gitu. Karena most of our BOD dan shareholder juga anak-anak basket gitu. Terus kita ya udah kita fokus di basket karena kebetulan sahabat-sahabat gue pribadi juga di basket semua gitu kan. Akhirnya kita langsung approach, ada ya saya Saudale sekarang, Sandi Ibrahim, Kevin Moses, Patrick Nicholas, Christian Gunawan atau biasa dikenal sama Coke. Abis itu ada Altov Satrio juga. Kebetulan gue sama Altov pernah tim juga dulu Porprov DKI Jakarta Selatan waktu itu. Terus ada Ikram Fadil yang kemarin carry BPJ juga. Terus ada Julian Chalias tuh yang masih muda. Ada Reza Guntara Finals MVP. DPOI Champions. He's a man this year. Terus ada yang ketinggalan, ada namanya, ada atlet basket cewek dari Jogja namanya Angel. Angel ini masih kelas 3, baru lulus SMA, dan dia lagi pengen pursue karir dia banget untuk lanjut college dan uni ke US gitu. Dia tingginya 187 cm dan dia bisa dribble, punya speed, dan ya she really wanna, dia pengen banget punya cita-cita main di WNBA. Gue bilang kan. That's amazing. Terus ada Patricia Yosita, dia the swimmer ya. And then ada beberapa yang belum di-announce juga. Ada Akim Scott juga baru kita announce. Patuanya itu ya? Patuanya. Dia kebetulan ya dia yang menginspirasi juga lah gitu. I see. This side tracking a bit ya, sebelum kita balik ke situ. Ada Altov sama ada Reza Guntara. Kemarin sempat nonton itu, 2 pertandingan di pre-qualifier. Yes. What did you make of penampilan mereka tuh? Menurut gue ya ini pertama kali mereka juga travel sama timnas 5-on-5 as a team yang beneran FIBA competition gitu ya. Altov kebetulan waktu itu pernah, tapi itu cuma training camp waktu itu di Australia gitu. Dan Reza dulu waktu junior pernah, tapi Reza itu selalu berangkatnya biasanya untuk 3x3. Jadi ini pertama kali dia kepilih di 5-on-5 gitu. I'm very happy with apa yang mereka lakukan di lapangan kemarin gitu loh. Altov walaupun dia masih struggle, tapi kayak he keep shooting the ball. Cause I tell him gitu. Even Klay Thompson kalau lagi bau juga ditembak terus gitu loh. Oh jadi lo yang bisikin ini ya, petua-petua Russell Westbrook dulu ya? Enggak, enggak sampai kayak gitu. Shooters never stop shooting. Iya, Altov is a shooter right. Kalau dia nggak nembak, terus Coach Milos mau bilang apa gitu? Apa yang dikejar sama Coach Milos dari dia gitu kan? Reza Guntara gue juga seneng banget sih. Apalagi semalam ngelihat dia lawan India, jaga senternya India 2 meter 6 kalau nggak salah, nggak takut sama sekali. Ada satu momen itu ya, yang dia sempat kepental kan ya? Iya, sempat kehajar. Itu respect sih gue. Itu just shows betapa gutsy-nya dia. Men itu mungkin dia
kalau misalnya petinju atau UFC tuh kayak beda berapa kelas kali ya Bener dari kayak berat beda badannya. 2 apa 3 gitu Iya, ya. iya, iya. Dari berat badan dan tinggi badan It's kan. crazy man. Nah, Dan- lu tuh cara ngedeketin mereka tuh gimana? Can you give me one example? Kayak apakah mereka yang mendekat ke lo? Gue tahu mungkin tiap kasus tuh beda-beda, but Betul. bisa nggak sih? Kan karena kalau lo tadi ceritain di awal soal Jerry Maguire, kan dia punya caranya deketin pemain. Yes. Dwayne Johnson main di Ballers, dia juga punya swagnya nih. Ya. Iya. Nah, kalau Rich Evan deketin pemain basket Indonesia, what kind of moves do you use, man? Untuk kayak mendekati mereka ya. Iya. What's your pitch? Kalau gue sih jujur ya, gue bilang ke mereka, gue komit, gue bilang ke mereka, gue akan bantu lu semua, Yeah. nggak hanya untuk karir lu di lapangan gitu. Gue juga mikirin kayak untuk lu di pinggir lapangan, untuk perform ke lapangannya itu gimana gitu loh. Contohnya kayak sekarang yang gue lagi mau atur tuh sports nutritionist gitu. Karena gue dulu kebetulan sama Patrick Nicholasnya West Bandit, gue pernah camp ke LA Clippers waktu itu pas gue masih main lah gitu. Dan kayak gue ngeliat anak-anak di SMA di sana udah wah ngatur makan buahnya apa, minum protein dan lain-lain gitu loh pas umur 17 tahun. Dan kayak gue belum ngeliat itu juga di sini. Even ke pemain pro ya mungkin masih sedikit lah ya gitu. Dan gue bilang ke mereka I'm gonna take care of you guys sampai ke ranah itu juga gitu loh. Jadi sekarang gue lagi mau DNA test mereka semua dan ya coba atur nutrisi mereka lah biar mereka bisa badannya tuh bisa mencapai level maksimal harusnya potensial mereka gitu loh. Terutama ya saya sih paling gue pengen. Ya saya tuh gue jujur kayak gue kadang seneng banget sama atlet gue yang apapun tuh jujur sama gue. Kayak dia bilang kayak contohnya ya saya bang gitu. Gue kemarin di Australia gue nggak tahan banget gitu ngejaga misalkan sama yang badannya jauh lebih gede dari gue gitu loh. Pasti ketekan banget dan kedorong gitu loh. Kebam juga bisa mental dan gue nggak mau dia jadi resiko cederanya lebih gede gitu kan. Nah itu juga sebenarnya yang gue offer ke mereka gitu. Jadi ya di luar gue juga memperhatikan statistik mereka dan lain-lain. Ya gue kayak manajer lah sebenarnya, gue bisik-bisikin juga kayak yes mungkin besok kurangin passing ke bawahnya gitu karena yang jaga akan lebih besar dan tapi lebih agile juga untuk nge-steal atau kayak ya gue tahu kadang gue sorry nih atau sotoy cuman gue hanya mencoba membantu gitu. Kalau lo mau terima dan gak terima gue gak masalah gitu. Kebetulan kalau most of them balik lagi itu mereka teammates gue juga dulunya. Terutama yang gue paling lama tuh sama Patrick sama ya saya tuh yang gue paling sering main bareng sampai keluar kota, keluar negeri gitu loh. Jadi ya trustnya kebangun dari situ dan beberapa yang contohnya yang gue nggak kenal kayak Ikram, Reza dan Julian tuh yang gue sama sekali nggak kenal. Ya gue pendekatannya pakai yang tadi gue bilang itu. Gue komit bilang ke mereka gue akan take care mereka sampai mereka mau pensiun gitu loh. Jadi gue juga akan pikirin juga financial planner dan lain-lain gitu gue akan bantu juga rencananya. Jadi biar ya gue emang kayak visi Creathlete sendiri kan empowering athletes kan. Kita nggak mau lagi sebenarnya lihat ada atlet tuh yang post karirnya nggak jadi apa-apa lah gitu. Kayak kita pengen mereka prosper lah gitu dan makin banyak anak kecil yang pengen jadi atlet gitu sih. About showing kalau ini emang masa depan yang feasible gitu ya. Ternyata untuk jadi atlet tuh bisa jadi sesuatu. Lo nyebut Reza, lo bisa agak ceritain ke gue kayak proses ketemuannya gimana dan mungkin kan lo kan udah ini random banget sih. Nah, lo kan udah ngejelasin kayak sedikit soal pitch lo nih ya. Yeah, Mungkin nggak seteriak-teriak si Jerry Maguire, cuman gue juga pengen tahu kalau boleh hal yang dia bilang adalah kebutuhannya tuh apa ketika ketemu lo. Pas pertama kali ketemu Reza. Iya. Kalau jujur gue pertama kali ketemu Reza tuh gue tuh nonton Reza dari dulu banget dan gue menganggap Reza tuh deserve banget timnas dari dulu. Cuman ya gue nggak tahu kenapa dia nggak ke timnas gitu ya. Terus gue pertama kali mau approach Reza itu gue bener-bener cuman DM. Gue DM Reza sliding into DMs ya. Iya. Terus gue kayak halo Rez, salam kenal gitu. Gue Ivan dari Creathlete Sports Group gitu. Terus besok gue nyamperin ke game dia di Surabaya waktu itu. Terus gue duduk di courtside, gue bilang besok lu main ya lawan Evos Standar Bogor, gue bilang. Ntar abis selesai game kalau ada waktu mau ngobrol ya gitu. Terus dia dengan anak yang baik hati ini nyamperin gue dan kayak iya Ivan ya gitu. Terus langsung dibilang yaudah deh abis malam aja abis gue video session dan lain-lain kita ketemuan di restoran di hotel gue atau di cafe kalau dia nggak capek gitu. Terus gue bilang ya take your time gitu kalau lu emang gak sibuk aja gue bilang. Dan dia langsung kayak follow up kayak
ayo gue mau denger dulu apa sih nih Creathlete gitu. Jujur kayak Reza gitu aja awalnya minta full edukasi juga dari gue kayak apa sih sports agency itu dan apa yang bisa gue lakukan gitu loh. Ya gue juga jelasin ke dia ya basically ya gue kayak lawyer lu juga sebenarnya gitu. Gue kayak I'm your attorney juga sebenarnya gitu. Kayak gue bakal bantu lu di kesulitan lu dan lain-lain. Semua kayak yang gue jelasin tadi di awal lah gitu. Dan alhamdulillah Reza waktu itu mikirin kayak sekitar 2 minggu terus dia langsung kayak ayo pak saya mau join gitu. Nah cuman gue juga setiap join gue selalu bilang ke atlet-atlet, gue selalu bilang kayak tolong kita juga ngobrol sama GM kalian gitu. Jadi gue gak mau kayak tiba-tiba GM atau owner atau timnya kaget pemainnya join sama gue gitu loh. Terus gue jadi hubungannya gak enak gitu loh. Karena kan ya gue bilang ke mereka gitu, gue gak mau ada ngelanggar hukum atau aturan atau etika juga gitu loh. Itu pun juga sempat jadi kendala masalah. Pas pertama kali gue mau resign gue cari tuh, gue kalau mau jadi agent apakah ada sertifikasinya ataukah ada license yang harus gue ambil, dan ternyata emang di Indonesia kebetulan belum diatur gitu. Tapi di FIBA sendiri kalau untuk basket udah diatur gitu, dan insya Allah rencananya gue November ini mau tes si FIBA agent license ini di Australia nanti. Ada tes tertulisnya? Ada tes tertulisnya ya, jadi gitu? kayak tes tertulis sama interview juga nanti jadinya. Oh oke. Jadi ya kayak ngambil bar license-nya lawyer juga lah. Kalau udah dapat lisensi FIBA tuh berarti lo bisa apa kelebihannya dibanding apakah bisa bawa pemain dari luar dibandingkan sekarang. Nah itu dia. Jadi emang gue tuh punya visi juga. Ya gue pengen lah bantu misalnya ada anak-anak muda yang emang udah kepikiran kayak kak gue mau main keluar gitu loh. Misalnya kayak kak gue mau ke Jepang misalnya atau kemana. Nah biar gue bisa directly bantu mereka tanpa harus misalnya pinjem ada kenalan gue yang punya FIBA agent license, gue pinjem ya gitu dan lain-lain, kayak gue pakai nama lu kan lebih nggak enak kan sebenarnya kan. Gue pengen bantu mereka represent mereka dengan nama gue sendiri gitu loh. Dan juga gue pengen untuk di IBL draft contohnya kayak Hakim Scott gini gue bisa bawa mereka dan di listnya dengan nama gue gitu loh sih. Gue pengen banget ya gitu karena selama ini gue ngurusin runs dan gue lihat list of agent yang bawa pemain ke IBL draft belum ada nama orang Indonesia gitu loh. Jadi gak cuma pemain basket Indonesia yang go internasional, tapi agennya juga ya. Insya Allah. Nah cuma tadi kan lo bilang lo ngomong ke GM-nya dulu. Nah agen ini gue gak tahu ya karena gue rasa mungkin presidennya gak terlalu banyak kalau di basket lokal ya. Benar. Tapi kan kalau di bola kita suka dengar cerita dari perspektif orang awam. Oh agen ini orang yang mau ngambil duit kayak almarhum Mino Raiola lah kalau di bola. Nah, benar. Ketika lo ke GM, untuk lo sebagai agen ada resistensi nggak sih dari klub? Dari beberapa klub ada gitu. Yang kayak gimana tuh? Lebih ke mereka ngajak ketemu dan ngobrol panjang lebar dulu juga, mau tahu background gua dan lain-lain, visi misi gua dan lain-lain. Menurut gua it's a good thing juga untuk mereka mencoba protect pemain dari tim mereka gitu kan. Jadi mereka juga tahu gua siapa gitu kan. Maksudnya kayak gua nggak datang main tiba-tiba mau nego ulang atau apa dan lain-lain gitu kan ya. Gue datang dengan secara halus sesuai hukum dan ya gue mau beretika lah gitu sebenarnya. Makanya alhamdulillah sih sebagian besar GM semuanya menerima dengan baik gitu ya karena ya tadi sih izin juga itu sih menurut gue. Emang harus ada kulonuwun lah gitu kan. Oke. Nah ini kan kalau ngomongin klub ya, ini mungkin yang udah lumayan banyak dibahas. Ada beberapa klub, beberapa tim yang masih ada masalah soal gaji yang belum dibayar. Ya, saya belum tahu update-nya sampai hari ini gimana. Ngelihat di media main basket itu lumayan di up ya. Lo sebagai orang yang berkecimpung di bidang hukum, ini kan sebenarnya saat ini saya nggak tahu sebenarnya kontraknya kayak apa gitu. Benar. What are your thoughts on that? Situasinya seperti itu tuh kenapa? Apakah lebih karena klubnya nggak profesional atau karena kontraknya memberikan ruang untuk ya rasanya sih harusnya sih nggak ada gitu. But what's your take on that? Kalau menurut gue pribadi sih ya itu sebenarnya emang itu udah jelas banget masalah hukum ya kayak. Cuman maksudnya gue balik lagi gue nggak tahu masalah dari masing-masing tim kayak gimana dan gue nggak mau juga misalnya ganggu rumah tangga orang lah dibilang atau ngomongin gimana. Cuman in my perspective untuk atlet ya harusnya menurut gue apa yang sudah tertulis ya itu udah hak dan kewajiban lu gitu loh. Jadi kayak kalau lu ngerasa ada sesuatu hal yang dilanggar atau bahasa hukum hewan prestasi, ya you gotta fight for it gitu loh. Dan maksudnya lu harus cek juga tapi apakah misalnya di dalam kontraknya ada klausul-klausul waivernya yang kayak misalkan kondisi-kondisi tertentu yang emang diperbolehkan untuk
misalnya jadi terminate sepihak atau misalnya jadi nggak bayar salary atau gimana. Nah itu pasti balik lagi ke kontrak masing-masing sih Kak. Dan gue jujur gue nggak tahu mungkin kontrak dari masing-masing mereka gimana. Cuman yang pasti kalau anak-anak gue itu kejadian ke anak-anak gue gimana caranya gue akan mengusahakan yang terbaik lah buat mereka. Jadi contohnya misalnya ini terjadi ke anak gue gitu, gue akan bikin kayak agreement atau kayak ya klausul lebih lanjut atau addendum di agreementnya gimana caranya tunggakan-tunggakan itu tuh bisa diselesaikan gitu. Kalau gue pasti akan datang dengan cara damai dulu gitu, dan gue akan tanya juga ke timnya gimana untuk maksudnya contohnya untuk pemain A gitu, apakah hak-hak dia akan terpenuhi, dan kalau emang dari dia ada yang salah juga dia salah apa gitu, sampai misalkan kondisi tersebut bisa terjadi gitu kan Kak. Kalau gue sih pandangan gue. Sebenarnya kan kalau dalam kapasitas lo nih ya, ketika lo juga kerja buat Rans, lo pasti udah biasa ngelihat kontrak pemain. Benar. Nah, apa sih yang kurang sehingga yang lo amatin ya? Mungkin lo juga udah punya standar ideal mempelajari hal yang sama kontrak pemain di luar gitu. What's missing? What could be improved dari perkontrakan pemain di Indonesia? Ya. Kalau menurut gue sih rata-rata sih sekarang udah mulai bagus sebenarnya Kak. Karena kan kita bisa akses kayak template kontrak Euroleague misalnya, even kayak template kontrak pemain NBA juga beberapa ada yang kita bisa dapetin dari internet gitu ya. Dan kayak IBL pun udah ngatur itu semua di liga gitu kan Kak. Cuman ya mungkin kalau ada emang beberapa peraturan yang memberatkan sih, kalau gue as their agent gue akan minta waive atau hapus klausul itu gitu. Contoh apa? Contohnya misalnya klausul yang bisa buat tim tuh terminate sepihak kalau kondisi finansialnya nggak baik gitu, terus tanpa membayar kompensasi apapun gitu. Nah menurut gue kan itu harusnya nggak boleh kan, karena by law undang-undang ketenaga kerjaan ya harusnya karyawan kontrak, karyawan tetap kalau emang di terminate sepihak itu ada kompensasinya gitu. Ya setidaknya mau di terminate sepihak worst case dan lain-lain ya you gotta pay the compensation lah gitu. Ya sesuai undang-undang lah gitu, sesuai hukum. Kalau gue ya mencoba dari paling basic dulu sebenarnya Kak. Dan gue juga bilang ke anak-anak, gue juga nggak mau main bongkar semua, marah ke sini. Kayak gue bilang gue harus belajar dulu juga gitu, lingkungannya gimana dan di sini gimana gitu. Walaupun gue udah ya pernah jadi legalnya Rans selama 2 tahun lebih, itu juga ya gue juga masih banyak harus belajar banget lah kayak gitu. Kan legal sama bisnis ya is one thing ya, tapi lu ngelihat IBL going forward dari kacamata lo sebagai agen sekaligus a fan of the game gitu, hal-hal apa yang menurut lo masih bisa diimprove kemasannya? Hal-hal yang masih bisa diimprove ya Kak. Like what do you expect? What do you want? Kalau gue I want more entertainment aja sih Kak. Sama apparel kalau menurut gue. Karena kayak dulu gue pernah pengalaman ya nonton Milwaukee Bucks lawan Washington Wizards waktu itu. Giannis lawan John Wall. Dan kayak itu it's not a big game, even arenanya tuh nggak penuh. Tapi kayak gue terentertain banget parah gitu waktu itu di situ. Karena kayak dari gue datang langsung regular season ya dapat kaos, walaupun bahannya juga ala kadar banget dan lain-lain. Terus kayak ada jumbotron dan lain-lain yang bikin kayak orang tuh semakin merasa ada di game gitu loh. Dan kayak we need more entertainment aja sih kalau menurut gue. Dan kayak more celebrity games misalnya atau kayak all-star game yang lebih besar lagi. Walaupun gila IBL is doing a really good job dengan all-star game dan lain-lain. I agree. 2 tahun kemarin tuh penuh terus, dan kayak ada celebrity game juga kemarin. Dan kemarin all-star game di Semarang gue kebetulan datang juga, penuh banget tuh Gor Knights Stadium namanya di Semarang. Ya cuman menurut gue with more entertainment ini akan lebih naik lagi. Karena kayak gue ngelihat kemarin dari regular season untuk big game saja orang-orang tuh udah war tiket tuh kemarin. Even teman-teman gue tuh udah mulai nanya, Van tiket habis nih, langsung tiket habis gitu, bisa dapat nggak, bisa dapat. Gue kayak waduh ya gue juga nggak bisa gitu, gue juga nyari tiket kan. Padahal gitu. Kalau dulu nanya beli tiket di mana? Bener, kalau dulu nanya beli tiket di mana, gitu. cari di mana lagi nih gitu. Kalau sekarang even kayak sampai gue denger di Twitter juga udah mulai banyak yang jual calo-calo atau gimana gitu. Udah kayak ini ya, udah kayak WTF ya. Udah kayak WTF. WTS, WTB, tiket final IBL gitu ya. Dan kayak ini kayak nonton Korea jadi betul, tiket betul. Kan War, semua. Cepet-cepetan War semua. bangun Maksudnya pagi. gue kayak walaupun di satu sisi gue ngelihat banyak orang yang ngeluh, gue gak dapet tiket. Cuman kayak gue kebetulan nonton IBL dan dulu sempat namanya NBL juga tuh dari
2008. Yeah. Dan gue merasa gila ini a big improvement banget sih. Yeah. You know, part of the entertainment is ngebangun brand dari pemainnya yang entertaining. Nah, lo bisa ceritain sedikit tentang cara lo ngebangun brand pemain-pemain lo biar lebih entertaining nggak? Gue pengen dapet kayak kontras, gue pengen dapetin warna nih. Misalnya ya saya tuh kayak apa gitu loh. Can you talk to me a bit about that? Kalau gue sekarang beberapa pemain masih gue benerin fundamentalnya banget gitu. Misalnya kayak Reza nih, even sekecil kayak Rez. Kalau lu repost story, backgroundnya harus warna ini gitu. Oh gitu? Karena ini akan rapi dan kayak jadi profile lu gitu loh. Misalkan kayak awalnya gue bilang biru tua bagus Rez, cocok nih sama lu sebagai pemain prawira gitu loh. Walaupun ya Reza sekarang akhirnya ganti warna lagi gitu loh. Dan gue coba rapihin kayak Instagram highlightsnya, terus kayak reelsnya dan lain-lain gitu loh. Dan gue juga bilang kayak Rez, lu harus membangun brandingan lu itu a family man gitu. Family man? Iya, gue bilang bukannya lu membangun kayak membangun cuma-cuma gitu. Karena emang lu beneran I know you are a really family man gitu. Lu peduli banget sama orang tua lu sayang banget sama istri lu, sekarang lu punya anak. Setiap malam abis game, even abis selesai main pasti yang pertama di video call langsung anak gitu-gitu ya. Maksud gue itu emang harus di highlight gitu loh. Dan orang harus tahu itu juga gitu loh. Kadang kayak capek-capeknya Reza selesai cooling down sebelum masuk bus udah langsung FaceTime anaknya, walaupun misalnya sambil tanda tanganin fans yang ada di hallway gitu misalnya. Beda misalnya sama saya, gue bilang ya saya keep do your thing lah gitu. Gue dari kuliah saya juga pernah sekelas sama gue, satu organisasi sama gue, dia udah suka joget-joget TikTok. Gue bilang keep doing it lah gitu. Kayak emang lu seneng ngelakuin itu dan kayak orang seneng ngelihat lu melakukan itu gitu. Dan itu pun gak mengganggu performance lu di lapangan gitu loh. Dan kayak justru itu ningkatin confidence lu menurut gue. Itu yang gue suka sebelum, tau gak sih? Gue gak tahu apakah ini udah kejadian di Indonesia ya. Kan emang generasi pemain yang lebih muda itu kan gak pernah hidup di zaman dimana gak ada social media kan. It's part of the life. Tapi gue sering kali ngeliat komentari dari old heads ngomong bahwa tuh kan dia kebanyakan main TikTok, dia kebanyakan main sokmed, makanya mainnya itu jadi kan gak ada hubungannya sebenarnya gitu. Menurut gue sih harusnya nggak ada hubungan. Cuman mungkin ada yang kepengaruh gitu ya. Misalnya yang kayak jadi fokusnya di sosial media atau gimana gitu loh. Cuman gue juga hal itu yang selalu gue ingetin ke atlet-atlet gue kayak mau lu ngapain pun di pinggir lapangan, your main thing is still your performance on the court gitu. Jadi jangan pernah sampai performance lu keganggu. Kalau performance lu mau keganggu, better lu kurangin yang di pinggir lapangan. Itu nggak bohong gitu loh. Karena lu bisa jadi diri lu di hari ini itu karena performance lu di lapangan. Gue pasti bilang. Sejauh ini dari branding yang lu lakukan, brand-brand yang udah kepincut sama pemain lo udah tingkat konversinya kayak apa, dan ada cerita atau insight yang bisa lo share soal itu nggak? Ya contohnya mungkin kayak Dila juga ya. Alhamdulillah kayak waktu itu Dila awalnya sama A6 dan kayak sekarang bisa perpanjang dan melebarkan scope dan semuanya lah sama A6 untuk lebih menjadi ambasador A6 dan lebih fokus untuk jadi ambasador A6 juga di Indonesia gitu loh. Karena gue juga ngeliat itu impactnya gede banget, dan ngeliat even tadinya kan gue gak main tenis kan, dan gue tau banyak banget temen gue yang suka tenis. Sampai kayak gue baru ngikutin tenis karena Dila, dan akhirnya bener-bener teman-teman gue nanya a lot of things about Dila gitu loh. Dila beli baju A6 itu di mana, beli ini di mana, beli ini di mana, sepatunya dari mana, kapan rilis dan lain-lain gitu loh. Dan itu juga lumayan terjadi ke pemain-pemain gue yang lain gitu loh. Even kayak misalnya Sandi gitu. Sandi kan identik banget sama dia suka ngelawak kan. Ya gue selalu bilang ke dia kayak endorsement apapun baiknya emang lu bikin agak ngelawak sedikit lucu, gitu. Ngelucu sedikit ya. Karena gue bilang emang itu natural dia juga gitu loh. Even dia lagi gak dapet endorse juga emang kontennya dia emang suka ngelawak aja gitu kan. Dan ya gue juga selalu seneng sama anak-anak yang kayak selalu jujur sama gue kayak, Van, gue butuh ini, gue butuh ini, gue butuh ini. Contohnya lagi kayak Altov. Kemarin Altov bilang kayak, gue pengen banget nih dapat endorsement misalnya dari ini ada brand ankle brace namanya Zems kemarin, dan kayak oke Tov, gue coba approach ya, dan alhamdulillah Altov sekarang bisa jadi ambasadornya Zems, dan kayak dia senang dengan produknya karena emang dia pakai banget gitu loh produknya. Kebetulan ankle brace dia udah dari tahun 2020 dan sekarang 2023 dia baru ganti. Awet. Karena dia sayang banget sama, dan beneran awet banget gitu loh. Dalam pemain lu
bikin konten, seberapa jauh harus lo arahin? Atau ternyata mereka pada cukup jago ternyata? Beberapa gue jujur mereka jago juga gitu loh. Kadang udah ada kayak misalnya gue arahin nih, atau kayak dari brand kan biasanya udah ada kayak KOL guideline gitu kan. Terus tiba-tiba mereka udah kayak, gue juga udah langsung nih misalnya ada brand apa masuk, gue langsung cari ide, bikin brainstorm sama partner gue Sena namanya Kinan dan lain-lain. Terus kayak gini. Oke, kita kasih brief tambahan ke anak-anak gitu. Tapi ternyata anak-anak pas gue kasih brief tambahan, mereka pun aja bang kayak gue mau gini bang, gue mau bikin gini, tambahin gini ya, tambahin gini. Ya? Dan gue seneng banget sih dengan mereka yang berani ngasih insight itu gitu. Karena mereka bisa makin menjadi diri mereka sendiri lah gitu kan. Di sisi lain brandnya rata-rata pada happy nggak? Karena ini kan lo kayak menjadikan atlet tuh, I mean ini di luar ada common obviously, cuman jadi influencer. Tapi respon dari brandnya setelah partnership rata-rata gimana? Alhamdulillah sih, kayak beberapa brand yang kayak awalnya cuma masuk endorsement kecil atau gimana, terus jadi bilang kayak mau bikin project gini lagi ya sama Creathlete sekalian rame sekalian sama yang lain semua dan lain-lain, kayak gue mau bikin gini lagi, ada aja tuh yang kayak gitu. Cuman emang ya beberapa brand mungkin ada juga yang nggak balik lah, nggak bohong lah, namanya juga cocok-cocokan juga kan kadang. Cuman emang kalau brand yang dasarnya suka sports dan apalagi kalau emang bidangnya niche ke sports gitu, alhamdulillah rata-rata banyak yang balik lagi. Dan ya kita juga sebenarnya as an agent kita datang ke mereka juga dengan ide-ide baru juga gitu loh, kayak oh kita bisa bikin activation ini nih, bikin ini, dan mereka alhamdulillah rata-rata kayak ayo coba kayak brainstorm lagi dan lain-lain gitu. Jadi kita banyak juga brand partner yang lumayan dari awal dan jalan terus sampai sekarang gitu loh. Cukup kolaboratif ya. Yes. Ini terakhir gue pengen geser sedikit. You a fan of a player of a team di NBA? Di NBA, I'm a Dub Nation. Oh, Warriors ya. Gue big Steph Curry fan. Walaupun dulunya gue fans D-Wade, cuman kayak ya gue jujur sempet agak bandwagon sih pas Steph Curry dulu 51 poin di New York tuh. Gue kayak lagi dibahas tuh ya di podcastnya All The Smoke ya. Gue kayak wah gila sih, Steph Curry bakal change the game sih. Terus gue bener-bener kayak waktu itu dia masih pakai Hyperfuse tuh, gue langsung kayak cari colorway-nya Golden State Warriors. Terus gue semenjak itu bener-bener langsung jadi Steph Curry fan tuh. We know Steph Curry is the best player di Golden State. Yes. Pertanyaan gue adalah pemain dengan brandingan terbaik di Golden State menurut lo siapa sebagai someone who works in that area? Saat ini ya? Iya. Baru keluar sih pemainnya menurut gue. Siapa? Jordan Poole. Oh iya, kenapa tuh? Coba lo jelasin. Karena ya gue seneng banget lah dengan Jordan Poole yang kayak dia fokus banget sama fashion dia dan kayak tapi sepatu dia pun colorway-nya sampai hari ini di lapangan selalu bagus dan selalu sesuai taste-nya dia gitu loh. Dan gue tuh kadang seneng banget sama pemain yang gak cuman kayak oh gue hari ini Warriors colorway-nya home gitu, gue pakai sepatu putih kuning gitu loh. Sedangkan Jordan Poole gak kayak gitu kan, ntar jersey-nya pakai warna hitam, dia sepatunya pakai misalnya GT cut yang orange gitu atau yang apa gitu. Dan dia juga selalu kayak gue ngeliat endorsement dia tuh selalu menarik aja gitu loh. Dan dia kan ditemenin sama si fotografer kelilingnya, atau gue gak tahu sebenarnya dia di kontraknya gimana, karena fotograferin Warriors juga namanya Jordan Jimenez tuh. Jadi Jordan Jimenez ini selalu bikin kayak culture banget nih Jordan Poole. Setiap kayak collab sama brand apa tuh gue kayak gila, gue langsung kayak diri gue aja pengen gitu loh dibikin kayak gitu. Makanya gue langsung mikir kalau ada yang kayak gitu-gitu gue juga langsung ya why not, itu dijadiin inspirasi buat anak-anak Creathlete gitu kan. Kadang gue selalu mikir kayak gitu sih. Mungkin itu alasan kenapa dia digebok sama Draymond Green gitu. Mungkin Draymond Green iri kali. Iri jealous kali ya. Udah bikin podcast gitu kan. Fans Warriors jadi gak ngeliatin, gak nonton podcastnya, malah ke Jordan Poole ya. Terakhir banget. Lu tadi hari ini udah terekspos sama videonya James Harden gak? Udah, yang gue lihat yang dia call out Daryl Morey is a liar. He's a liar. And I will never play. Oh my god, gue bingung sih. Nah gue pengen nanya, ini kan dia kan terikat kontrak tapi katanya sudah dijanjikan sesuatu nggak dapet. Yes. Nah menurut lo dia ngomong kayak gitu, gue pengen tahu thoughts lo aja. Kayak misalnya apakah itu out of control, apakah agen yang bilang, apakah itu good move? Sebagai orang yang menjadi agen, gue pengen tahu diagnosa lo apa soal itu. Kalau diagnosa gue, menurut gue nih orang udah sakit hati banget gitu. Pasti nih orang udah dijanjikan sesuatu dari lama. Pasti agentnya udah minta dari lama dan pemain udah ngomong dan masih nggak dapet. Cuman ya balik lagi gue nggak tahu kan realitanya gimana dan apa yang ditulis di paperwork dia gitu kan. Cuman damn gila, dia teriak kayak GM-nya
is a liar tuh menurut gue kayak gue nggak tahu ya, gue mau komen apa sih, gue speechless banget sih. Maksud gue ya gue sih as an agent gue nggak akan mau pemain gue sebenarnya ngomong kayak gitu sih. Apapun kondisinya gue bilang kayak ya mungkin kayak just hold it up gitu loh, kita cari solusi lain lah gitu. Ya, jadi tidak elok ya. Ya, menurut kalau pandangan gue pribadi, gue nggak tahu kalau orang lain mungkin ada yang beda ya. Cuman menurut gue nggak perlu sampai segitulah gitu. Maksudnya kayak ya mungkin kalau mengeluarkan pendapat, statement dan lain-lain nggak apa-apa. Cuman kalau kayak ngeluarin kayak gitu kan ya menurut gue mungkin di kontraknya nggak ada reimburse strip club setiap minggu kali ya, makanya dia kayak gitu. Oke, terakhir ada yang mau dikatakan mungkin ke penonton Box Out tentang Kratlit atau anything? Kalau gue sih, gue cuman minta dukungannya mungkin ke semua fans Box Out. Kayak semoga gue bisa membantu atlet-atlet Indonesia lah untuk karir mereka on the court and off the court. Dan semoga atlet-atlet Indonesia semakin prosper dan semakin maju. Dan terutama yang gue paling cita-citakan banget tuh, gue pengen banget sebenarnya suatu hari nanti tuh misalnya kayak gaji-gaji atlet tuh semua tuh bisa di-expose gitu loh. Dan transparan. Jadi kayak salary cap. Anak-anak kecil tuh semuanya kayak wah, ngomong ke ibunya, gue mau jadi kayak, misal contohnya gue mau jadi kayak Yesaya gitu. Kenapa kamu jadi Yesaya? Yesaya lihat Yesaya bisa hidup sampai pensiun dan lain semua gitu. Atau gue mau jadi Reza, gue mau jadi Patrick, gue mau jadi siapa gitu loh. Gue pengen banget anak-anak kecil tuh ngerasain itu, karena itu juga akan ngembangin industri basketnya sendiri kan. Mau basket, bola dan semuanya itu akan berkembang karena competitionnya akan makin ketat dan akan makin banyak pelatih yang bagus, industrinya akan makin besar dan sports di Indonesia akan jadi main entertainment gitu, hopefully gitu one day. Ya, semoga industri basket Indonesia terus berkembang dan semoga Kratlit menjadi pemain yang besar dan berpengaruh di dalamnya. Thank you banget Ivan udah main ke Box Out. Thank you Box Out. Yeah. Thank you Ran. Appreciate it. This is Box Out and we out.